Hutan di Indonesia sangatlah luas dan beragam jenisnya. Hutan yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan hasil akhir yang bernilai rendah karena pohonnya terlalu rapat atau terlalu jarang pertumbuhannya. Oleh karena itu, perlu diberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tanpa melalui proses peleburan dua gamet. Artinya, satu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri, menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami ataupun buatan. Hasil dari perbanyakan ini dapat digunakan untuk mengisi kawasan hutan yang kosong dengan cara reboisasi. Ada banyak teknik perbanyakan yang dapat dilakukan untuk menghasilkan tanaman sesuai dengan yang diinginkan. Saat ini perbanyakan tanaman secara vegetatif banyak dilakukan baik itu melalui grafting, cangkok maupun budding. Cara-cara ini banyak diterapkan untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik dari kualitas induknya. Salah satunya dengan putaran yang akan kita bahas dan kita praktekkan pada video kali ini. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mahasiswa dapat menentukan bibit putaran yang berkualitas bagus. 2. Mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit putaran. 3. Mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan putaran. Di Jatim pada tahun 2013 menyebutkan putaran merupakan teknik memindahkan semaian atau anakan dengan mengikutkan tanah di sekeliling tanaman. Sistem ini dimaksudkan guna memperkecil kerusakan akar yang dapat mempengaruhi terjadinya kemacetan dalam pertumbuhan setelah ditanam di kebun. Cara putaran lazim digunakan untuk memindahkan bibit buah-buahan dan tanaman perdagangan. Akar lateral pada teknik putaran dimungkinkan akan terus tumbuh dengan cepat, sehingga jumlah lebih banyak daripada teknik cabutan dan stam. Menurut Kusumo pada tahun 1984 menyatakan bahwa panjang dan banyaknya akar lateral akan mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil dan perdu. Pengadaan bahan bibit putaran dapat dilakukan dengan pengumpulan terhadap anakan dengan radius maksimal 10 meter dari proyeksi tajuk pohon induk. Pengumpulan lebih baik menggunakan anakan yang tingginya tidak lebih dari 15 cm. Sebaiknya dilakukan saat musim hujan. Terus pencabutan anakan harus hati-hati dengan diputari dahulu sekeliling tanaman dengan skop, kemudian angkat beserta tanahnya. Anakan yang sudah diambil hendaknya segera ditanam. Untuk anakan yang sudah diambil disusun rapi sejajar sebelum diangkut ke persemaian. Berikut merupakan cara perbanyakannya. Pertama-tama kita memilih tanaman yang akan digunakan sebagai putaran. Kita menggunakan tanaman iles yang merupakan semak. Biasanya ada di sekitar pekarangan rumah, berwarna ungu dia. Nah, seperti ini. Kemudian, siapkan alat yang akan digunakan, yaitu cetok. Dan kalau tidak ada polybag bisa digantikan dengan botol yang dipotong. Jangan lupa untuk memberi lubang di bawahnya agar air bisa keluar. Kemudian isi botol yang sudah dipotong tadi menggunakan topsoil. Penggunaan tanah topsoil ini karena di topsoil banyak mengandung unsur hara jika tidak ada pupuk kandang sebagai media campuran dalam penanaman bibit. Isi setengahnya saja cukup. Setelah itu ambil cetok dan bersihkan sekitar tanaman yang akan digunakan seperti kotoran dan batu-batuan kecil. Lalu putar mengelilingi bibit tersebut. Pastikan semua akar dan tanah sekitar akar terangkat. Kemudian pindahkan ke dalam media yang sudah disiapkan. Tambahkan kembali tanah jika dirasa media kurang, lalu sedikit padatkan. Isi media sampai
full. Dan ini merupakan penampakan puteran setelah ditanam. Lalu dilakukan pengamatan 1 minggu. Ini setelah dilakukan pengamatan 1 minggu, bisa dilihat keadaannya masih segar, tapi dalam putaran ini ada satu daun yang patah. Tanaman yang digunakan dalam putaran tadi merupakan tanaman iler atau Coleus atropurpureus dengan klasifikasi seperti di layar. Iler merupakan tanaman yang tumbuh tegak atau berbaring pada pangkalnya. Bagian yang menyentuh tanah mengeluarkan akar, tingginya dapat mencapai 1,5 meter. Jika seluruh bagian diremas akan mengeluarkan bau harum. Batangnya bersegi 4 dengan alur yang agak dalam pada masing-masing sisinya. Berambut, percabangannya banyak dan berwarna ungu kemerahan. Memiliki daun tunggal dengan panjang tangkal 3-4 cm. Helaian daun berbentuk bulat. Tulang daun menyirip jelas, permukaan daun agak mengkilap, berambut halus, dan berwarna ungu kecoklatan sampai ungu kehitaman. Tanaman ini mampu tumbuh dengan optimal di dataran rendah sampai ketinggian 1500 mdpl. Biasanya banyak tumbuh liar di pekarangan rumah. Penggunaan tanah topsoil pada perbanyakan tadi dikarenakan tanah topsoil biasanya mengandung bahan-bahan alami yang bersifat menyuburkan tanah, seperti dedaunan, ranting-ranting kayu yang telah mati. Dalam sistem ini, kita menggunakan tanaman iler dengan tinggi 5,5 cm. Setelah dilakukan pengamatan selama 6 hari, setelah penanaman terhitung dari tanggal 14 April hingga 19 April 2020, tanaman selalu dalam keadaan baik dan tidak layu. Ini karena semua akar beserta tanah di sekitar akar ikut dipindahkan sehingga tanaman mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Di akhir pengamatan dapat dilihat tinggi dari tanaman yang digunakan juga bertambah, dari yang mulanya 5,5 cm menjadi 7 cm, dengan adanya penambahan 1,5 cm. Namun ada satu daun yang patah karena adanya gangguan fisik. Gangguan fisik itu dapat berupa karena adanya angin maupun hantaman hujan yang terlalu keras. Namun di balik itu terdapat juga 2 daun baru yang muncul selama pengamatan. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu bibit yang digunakan untuk putaran harus dalam keadaan baik dan tingginya tidak lebih dari 15 cm. Putaran efektif digunakan untuk perbanyakan karena akar dan tanah sekitar ikut terangkat sehingga tanaman mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.